Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa nama tak? Zulkifli. Ya, perkenalkan nama saya Imam. Bagaimana kabarnya saudara Zulkifli? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, jadi saudara bisa minta waktunya sebentar, Dek? Tidak apa-apa, Ji? Tidak. Iya. Jadi mau Jaka bilang kita ini itu bersaudara. Jadi di dalam hatiku dan di dalam hati kita itu ada kalimat La ilaha illallah. Begitu. Dan diartikan juga kita itu bukan saudara dalam artian ibu dan bapak kita itu adalah ibu yang sama, bapak yang sama. Tetapi Allah yang mempersaudarakan kita. Dalam Quran surah Al-Hujurat yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu saling bersaudara. Itu salah satu alasan yang kuat mengapa bahwa kita adalah saudara atau dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya, jadi salah satu kenikmatan yang patut kita syukuri itu yaitu diberikan nikmat kesehatan. Orang kaya maupun pejabat-pejabat tinggi banyak uangnya tetapi tidak sehat sama tidak ada apa-apanya. Jadi sehat itu adalah salah satu kenikmatan yang patut kita syukuri karena kesehatan itu sangat mahal bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Pertama-tama itu pertemuan kita kali ini, detik ini, jam ini sekalipun itu tidak lain tidak bukan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal lain dan alhamdulillah karena kita ketemu hari ini, alangkah baiknya untuk kita saling mengingatkan kepada kebaikan. Kita itu berjauh maupun berdekatan, baiknya kita saling mendoakan. Ketika kita bertemu, kita saling mendoakan dan juga saling bersilaturahmi ketika kita saling berdekatan. Dan ketika kita saling berjauhan, kita juga bisa saling mendoakan. Sama seperti yang didoakan setiap Jumat oleh khatib, yaitu Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi meskipun kita berjauhan, kita masih bisa saling mendoakan dengan doa-doa tersebut. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal pun kita bisa mendoakan dengan doa tersebut. Jadi saya ingin mengingatkan mengenai sholat berjamaah. Bagaimana sholat berjamaahnya masih terjaga saudara Zulkifli? Alhamdulillah. 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 Dan itu ini masih diingat sholat di. Iya, jadi sholat berjamaah itu banyak sekali keutamaannya. Yang pertama itu sholat itu adalah ibadah yang hanya manusia yang dapat melakukannya di antara banyaknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya manusia yang dapat berpikir. Kemudian ibadah sholat juga itu dapat memperlancar rezeki kita di dunia dan juga sholat dapat memudahkan kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim di akhirat kelak. Begitu. Kemudian Nabi Muhammad itu umatnya umurnya cuma sekitaran 60 sampai 70 tahun. Jadi dengan di antara semua nabi, kaum Nabi Muhammad lah yang paling singkat umurnya. Seperti yang kita ketahui karena umurnya umat Nabi Muhammad yang paling sedikit atau yang lebih singkat, alangkah baiknya kita mengisi dengan hal-hal yang baik seperti melakukan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu keutamaannya sangat besar, berbeda. Kita sholat sendiri itu hanya mendapatkan satu keutamaan. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita mendapatkan 27 keutamaan. Seperti halnya seperti uang. Ketika kita diberi uang 27.000 dan uang 1.000, bahkan anak kecil pun ingin mengambil uang yang banyak itu daripada yang sedikit. Seperti itu keutamaannya. Bagaimana dengan pahala? Gitu. Jadi saya ingin mengajak saudara Zulkifli untuk sholat berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah setelah sholat itu di masjidnya ada kajian-kajian yang bisa kita dengar untuk menambah ilmu. Karena
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwasanya barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan ia menuju ke surga. Jadi bagaimana saudara? Mari kita ke masjid sama-sama. Sama. So. Kita ya saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi nama saudara siapa? Nama saya Imam Tufail. Saudara Imam, masyaallah. Gimana kabarnya saudara? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sehat-sehat rezeki. Iya. Sebagaimana kita ketahui itu bahwasannya kesehatan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat kesehatan. Sebagaimana yang kita rasakan ini adalah kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ini adalah nikmat yang paling mulia, nikmat yang patut untuk disyukuri. Bahkan di antara nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nikmat sehat adalah yang paling utama. Karena apa? Percuma kita mempunyai mobil Avanza, Pajero, Jeep dan sebagainya itu ketika kita tidak sehat, maka percuma itu saja. Maka bersyukurlah kita mengucapkan alhamdulillah karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan. Alhamdulillah saudara Imam di. Alhamdulillah. Jadi saudara Imam, karena saya mengatakan syukur kepada Allah karena nikmat kesehatan yang diberikannya, bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu saudara Imam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bahkan seluruh makhluk-makhluk yang lain kecuali manusia itu tidak bisa untuk melakukannya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah perintah yang mulia. Hewan tidak bisa melakukannya, makhluk jin tidak bisa melakukannya, malaikat tidak melakukannya dan sebagainya saudara Imam. Oleh sebab itu, apa amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu salat saudara. Jadi salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan sebagai esensi kita sebagai orang muslim, esensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saudara Imam, sebelum saya menjelaskan bagaimana itu salat, keutamaan salat dan sebagainya itu, seandainya kita berjauhan saudara Imam, maka saya akan mendoakan Anda. Seandainya kita saling bertemu, maka kita akan saling silaturahmi. Saudara Imam bisa ke rumah saya di Bima, misalnya itu makan-makan oimangge dan sebagainya. Dan saya pun ke rumahnya saudara Imam di mana saudara? Di Tamarunang. Tidak tahu saya itu. Mudah-mudahan kita bertemu. Amin. Alhamdulillah. Jadi saudara Imam, saya akan menjelaskan bagaimana itu keutamaan sholat. Jadi ini adalah ilmu yang harus kita ketahui sebagai kita orang muslim. Apa keutamaan sholat itu? Keutamaan sholat yang paling kita impikan itu yaitu keutamaan mudahnya kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang diriwayatkan itu bahkan tipisnya jembatan Shiratal Mustaqim itu dibelah 7 sehelai rambut. Helai rambut ini itu kecil tuh. Bagaimana jika dibelah menjadi 7 saudara Imam? Nah, oleh karena itu saudara Imam, ketika kita lagi berdekatan seperti ini atau ketika kita lagi berjauhan, kita saling mengingatkan keutamaan sholat, mengingatkan untuk sholat, karena setiap yang bernyawa itu akan merasakan sakaratul maut, itu mati. Nah, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan amalan-amalan mati itu tadi, yaitu sholat kita jaga, sholat kita pelihara. Dan keutamaan sholat bukan hanya sholat itu hanya kita menggerakkan badan kita, akan tetapi kita mencari makna daripada sholat tersebut. Kita mengkaji apa itu sholat, kita mengkaji makna sholat, kita khusyuk dalam sholat kita saudara Imam. Dan ada yang penting lagi daripada sholat itu sholat berjamaah saudara. Jadi sholat berjamaah ini diriwayatkan itu bahwasannya sholat berjamaah ini keutamaannya itu 27 pahalanya, 27 dunia ini ayo kita kasih menjadi hal material, 27 juta atau 27 miliar biar wow, 27 miliar dibandingkan dengan sholat sendiri yaitu hanya 1 miliar, atau 1 miliar itu dibandingkan 27 miliar sangat besar, atau 271 triliun tadi kemarin tuh. Itu Masya Allah, kalau dibandingkan dengan sholat kita itu tidak ada apa-apanya. Hanya saja 270 triliun kisah-kisah viral tersebut saudara Imam itu hanya
dibayar dengan sholat sunnah kita 2 rakaat, apalagi sholat sholat Wajib. wajib. Oleh karena itu saudara imam, marilah kita meluapkan hati kita ini ke sebesar lapang dada kita ini, sehingga kita mampu untuk menggerakkan hati kita untuk menuju masjid Allah, untuk menuju perintah Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu sholat berjamaah. Itu saudara imam mungkin bisa nanti pergi ke masjid, ada ta'lim toh, supaya kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tentang sholat, sehingga kita bisa menjadi orang yang Manfaat. berilmu dan bermanfaat. Sebagaimana disabda Nabi Muhammad SAW, Inna fadlal alami alal abidi ka fadli ala adana rajulin min ummati. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu itu bagaikan keutamaan diriku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara umat. Jadi keutamaan orang yang berilmu itu sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu marilah kita meluapkan dada kita atau membesarkan hati kita untuk melaksanakan sholat di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja saudara Imam Li. Iya. Semoga kita untuk pertemuan kita ini bisa menjadi pertemuan yang luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi